Om Swastiastu. Perkenalkan, Tiang Ngurah Mahendra selaku pemilik dari usaha Dupa Mangku ini. Sebelumnya mungkin Tiang bisa ceritakan kenapa saya membuat usaha pembuatan dupa. Seperti kita ketahui bersama, orang Bali dengan budaya Balinya tentunya dengan pernak-pernik segala jenis kebutuhan yang kita perlukan dalam rangka melaksanakan kegiatan pakara dan upacara yang ada di Bali. Salah satunya adalah dupa ini. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa dupa itu kita kadang-kadang nggak pernah kepikiran dupa ini dibuat oleh siapa, dari mana, bahannya apa. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Nah, berkaca dari itulah kenapa sih kita tidak bisa membuat atau memproduksi apa yang menjadi kebutuhan kita produksi dengan gaya kita sendiri, sehingga secara tidak langsung produk knowledge-nya akan kita ketahui bersama. Berawal dari hal itu saya yang tidak punya kemampuan apa-apa di bidang dupa belajar ke sana ke sini dengan media-media yang ada sekarang. Bagaimana caranya memadukan kebutuhan-kebutuhan kita akan sarana upakara, terutama di konsep suklenya. Kita orang Bali sukle yang itu paling prioritas. Saya memproduksi barang yang bernuansa sukle. Sukle itu apa sih sebenarnya? Kalau pengertian kami selaku orang Bali adalah barang yang belum pernah digunakan dalam lain bidang. Jadi ini yang pertama kali digunakan. Nah, berawal dari itulah saya berusaha untuk membuat konsep sukle di produk dupa ini. Selain itu juga kita harus memikirkan faktor-faktor kesehatan, karena setiap hari kita akan menghirup dupa yang beraroma macam-macam itu, kalau tidak sehat tentunya akan berakibat fatal juga bagi kesehatan kita. Selain itu juga pemberdayaan masyarakat lokal. Saya dari desa Mendoidang itu terus terang aja banyak melihat tenaga-tenaga yang belum termanfaatkan secara optimal. Nah, berdasarkan dari itulah saya berusaha untuk melatih mereka. Ayo kita kerja bersama, membuat kebutuhan apa yang kita perlukan, itulah kita berusaha untuk buat. Sampai tercetus ide untuk membuat dupa ini. Kenapa kita membuat dupa? Selain barangnya bisa disimpan dalam waktu lama juga, artinya tidak cepat rusak, kita juga bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar kita, terutama untuk tenaga kerja. Di selain itu juga untuk kebutuhan kita sendiri. Dupa di Bali banyak yang bersumber dari luar. Nah, itulah kenapa kita tidak mau membuka usaha, membuka peluang di bidang membuat dupa ini. Dupa Mangku pertama kali kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar. Jadi kita hanya membuat dupa mentahnya saja. Dupa yang hanya selesai dicetak, ditimbang, kita jual. Nah, tentunya nilai tambahnya kurang. Nah, saya belajar untuk bagaimana caranya mendapatkan nilai tambah dengan cara sekarang menjual dupa dalam bentuk kemasan, artinya dupa yang sudah jadi dan siap dipakai. Jadi dupa yang bisa langsung sampai ke tahap konsumen, tidak lewat orang lagi. Jadi sekarang saya sudah mempunyai dupa dengan 5 aroma dan juga dengan kemasan yang bermacam-macam. Harapan saya ke depan dupa-dupa yang ada di Bali ini bersumber dari hal yang sama. Jadi konsep kita membuat produk adalah apa yang kita butuhkan, itulah yang berusaha kita buat dan berusaha kita jual. Di Mendoyo sendiri baru beberapa ada usaha dupa. Terlebih lagi yang mampu mencetak dupa ini mungkin hanya 1-2 pengusaha saja. Nah, saya berusaha untuk bagaimana caranya membuat dupa yang bagus sesuai dengan konsep sukle tadi, bisa diterima oleh masyarakat dan bisa mengajak mereka, masyarakat di sekitar kita terutama, untuk mampu menciptakan peluang pekerjaan sehingga mereka mendapatkan penghasilan sendiri dari keberadaan usaha dupa mangku ini. Dupa mangku ini kalau dilihat jangan diartikan mangku berarti pemimpin upacara, enggak. Jadi mangku di sini saya ambil konsep adalah mangku, MANKU, man itu teman, ku itu aku. Jadi konsep mangku adalah ini loh teman aku yang buat. Nah, dengan pendekatan itu mudah-mudahan diterima oleh masyarakat di sekitar kita. Dan saya harap juga dupa mangku ini bisa menjadi
sarana untuk mendapatkan pendapatan, mendapatkan penghasilan bagi teman-teman yang mau berkolaborasi ikut bekerja bersama kita. Jadi itu secara singkat profil perusahaan Dupa Mangku ini. Tapi sementara kesulitan-kesulitan kami terutama di pengadaan bahan baku. Bahan baku banyak memang bersumber dari luar Bali. Jadi saya tetap menjalin kerjasama dengan teman-teman pelaku usaha dupa yang berada di luar Bali. Harapannya apa? Jadi kita bisa lebih kompetitif. Kita mencari bahan baku dari berbagai sumber, kita bisa bandingkan dan kita akan ambil yang mana yang paling cocok untuk konsep dari apa yang kita butuhkan. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kedepannya kritik dan saran untuk menambah varian, untuk meningkatkan kualitas dari dupa itu saya harapkan sekali dari konsumen sehingga saya bisa mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas dari dupa mangku ini. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Santi.